warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Komisi Keuangan, saya hormati Bapak para ulama sesepuh, ibu-ibu yang semoga hari ini kita selalu mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, ini minggu terakhir di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal itu maksudnya Bapak Ibu bulan Hijriah. Bulan Hijriah itu kalau bahasa Arabnya Rabi itu 4 atau seperempat. Rabiul Awal itu seperempat pertama. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Itu pakai masuk Rabiul Akhir. Rabiul Awal itu maksudnya seperempat pertama, 4 bulan, tapi dia masuk yang pertama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Bapak Ibu dilahirkan di mana Pak Sekjen sudah jelaskan ya. Bulan Rabiul Awal hari Senin. Tahunnya kapan? Kesepakatan ulama yang jelas tahun gajah antara 570 atau 571 Masehi. Pastinya antara itulah. Harinya pasti hari Senin. Tanggalnya itu yang ada 5 atau 6. Ada yang ulama yang menyatakan tanggal 12 Rabiul Awal yang paling populer. 12 Rabiul Awal hari Senin. Tapi penelitian terbaru Bapak Ibu setelah dihitung lagi mundur, seorang ahli falak Syekh Mahmud Pasha itu beliau menghitung ulang dan ternyata bukan tanggal 12, itu tanggal 9 Rabiul Awal, harinya sama hari Senin. Sehingga kalau Bapak Ibu baca di kitab Syekh Safiur Rahman Barouri itu Rasulullah itu lahir tanggal 9. Nah, tanggal 9 dan tanggal 12 yang jelas hari Senin ya. Itu kenapa Rasulullah menyatakan Isnin itu aku itu dilahirkan hari Senin, nanti aku diwafatkan juga hari Senin. Maka kita Rasul mencontohkan hari Senin itu berpuasa. Baik, saya tidak akan menjelaskan tentang Maulid lagi, tapi saya sama-sama kita memahami sebetulnya Bapak Ibu apa kewajiban dan apa tugas kita di dunia. Nanti Bapak Ibu baca surat Al-Ahzab ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilna wa asfaqna minha fahamala wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula. Artinya kurang lebih seperti ini, Bapak. Allah berfirman bahwa Muhammad, kami dulu, nah ini ya, kami dulu
waktu awal bumi langit ini diciptakan, kami tawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung sebuah amanah. Tapi gunung, langit, bumi itu nggak ada yang sampai menerima amanah itu. Tiba-tiba kata Allah, makhlukku itu penduduk langit dan yang sanggup menerima amanah, penduduk laut, penduduk gunung. Tiba-tiba ada seorang manusia yang sanggup menerima amanah. Kata Allah, innahu kana zaluman jahula. Ketahuilah Muhammad, manusia itu banyak yang zalim, banyak yang bodoh. Kenapa? Mau menerima amanah dari itu. Ada sebuah hadis qudsi Bapak Ibu. Ini dapat dilihat di tafsir Imam Ibnu Katsir. Menjelaskan ayat Al-Ahzab ayat 72. Allah itu berdialog dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya Adam, wahai Adam, inni aradtul amanata ala samawati wal ardh. Aku sudah menawarkan sebuah amanat kepada makhlukku langit dan bumi. Kata Allah, falam tutibha. Tapi dua makhluk ini tidak kasih yang sanggup jaga amanat, bawa amanat ini. Nabi Adam nggak bertanya lagi apa dia amanatnya, cuma bertanya, ya Rabb, wahai Allah, wa mali fiha in hamal tuha. Ya Allah, kalau aku bawa amanat itu, aku dapat apa? Jadi transaksional. Kata Allah, in hamal taha ujirta. Kalau kau bawa amanat itu, ada, kau dapat ganjaran, kau dapat balasan yang luar biasa. Wa in doyaktaha, tapi kalau kau enggan, kau lalai, kau tak galak melaksanakan amanah itu, uzibta, kau akan dirasa. Apa jawab Nabi Adam? Ya Rabb, ya Allah, aku siap membawa amanah itu. Apa amanah itu, Bapak Ibu? Para ahli tafsir kemudian ada yang berkesimpulan, ini banyak. Amanah yang Allah maksudkan itu adalah kewajiban yang kemudian kita terima. Sholat, puasa, zakat, kemudian bersuci. Kira-kira Bapak Ibu, kita dapat amanat kewajiban itu, senang apa ya? Kalau Allah mencabut amanat itu, kita syukuran atau sedih? Syukuran, pasti. Jadi kalau ada malaikat Jibril turun, wahai jamaah Masjid Al-Toha, mulai bulan November, semua amanah yang wajib ku cabut. Pak Ketua langsung syukuran. Jadi gitu ya. Di akhir ayat yang saya sampaikan tadi, Allah sudah mengatakan, Muhammad al-insan, Muhammad, kalau manusia tiba-tiba ngomong sanggup bahwa itu innahu kana zaluman jahula. Aku tahu Muhammad, umat hambaku nanti itu ada dan banyak yang zalim dan banyak yang jahil. Kalau tahu zalim dan jahil itu beda ya. Kalau zalim menurut ulama tafsir itu sengaja menolak dan tidak mau melaksanakan amanah, itu zalim. Misalnya sudah tahu azan, sudah tahu ada panggilan sholat, tapi kita menolak untuk sholat, alasnya itu zalim. Kalau jahil beda, kalau jahil itu lalai.
yang mana? Silakan dijawab sendiri-sendiri. Allah tahu bahwa umatnya, hambanya nanti akan seperti itu. Tapi Allah kasih, Allah akan beri apa? Ada maghfirah. Pokoknya aku nanti akan mengazab selanjutnya musyrikin, musyrikah. Kemudian aku akan memberi ampunan kepada orang-orang hambaku yang mukmin dan mukmin, yaitu laki-laki atau perempuan. Aku itu maha pengampun. Ingat ya Bapak Ibu, kita di dunia ini salah satu tugasnya adalah menjalankan amanat yang dulu Nabi Adam itu sudah terima. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari mana? Jadi ini memahami skenario tugas kita itu. Allah itu maha pembuat skenario kehidupan. Diciptakannya dulu alam semesta, langit, bumi, planet-planet segala macam. Kemudian Allah menciptakan makhluk sebelum manusia. Ingat ya, di bumi di Batu Rajo ini sebelum kita ada sudah ada makhluk, kata Imam Ibnu Katsir dan Imam Suyuti, namanya Hin dan Bin. Itu makhluk yang punya kekuatan luar biasa. Tapi karena membuat kerusakan, kata Imam Suyuti, maka makhluk ini tadi diberantas. Di surat Al-Baqarah ayat 30 atau 20 itu, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat, aku pengen membuat di bumi itu makhluk pengganti. Khalifah itu mengganti makhluk yang dulu sebetulnya sudah aku ciptakan, yang itu selalu merusak dan menumpahkan darah. Maka diciptakanlah Adam. Bapak Ibu jangan lupa, para ahli hadis kemudian berdebat membahas hadis yang kita sebut dengan istilah Nur Muhammad. Bapak Ibu pernah dengar ya? Nur Muhammad. Ada yang namanya Nur Muhammad ya? Nur Muhammad itu perdebatan ahli hadis. Kenapa? Jadi gini, Nabi Adam itu diciptakan di surga untuk nanti ditugaskan di bumi. Begitu Nabi Adam selesai, Nabi Adam diajak keliling oleh malaikat Jibril ke surga. Dalam surga ini surga ada blok A, ada blok N, ada blok B, sampai blok S. Inilah ada surga itu inilah. Surga tengah-tengah itu blok M. Pusat surganya itu pokoknya di Al-Qadar. Tiba-tiba Bapak Ibu, kata malaikat Jibril, ada ini yang namanya Ars. Di tiang Ars itu tertulis Muhammad Rasulullah. Kata Nabi Adam, wahai Jibril, itu siapa? Kok ada nama Muhammad? Nama kan ada. Tiba-tiba ada nama Muhammad Rasulullah. Dijawab oleh malaikat Jibril, dan itu atas perintah Allah. Ya Adam, ada sayyidi dua. Adam, Muhammad itu adalah penghulu keturunanmu besok ketika di bumi. Baru Nabi Adam membaca syahadat. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belum diciptakan, tapi namanya sudah ada. Itulah yang kata ulama, itulah Nur Muhammad. Diciptakan dahulu sebelum Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan sebagai manusia pertama, tapi kalau Nur Muhammad diciptakan duluan dalam bentuk nama. Nanti Muhammad yang Allah ciptakan Nur itulah yang diletakkan dalam skenario Allah di akhir fase kenabian ke dalam tubuh Muhammad bin Abdullah. Muhammad Rafiq, Muhammad bin Abdullah.
skenario itu menandakan kalau pemahaman ulama hadis, Allah itu membuat maha sempurna ketika membuat skenario. Tidak akan ada kata ulama, Allah itu menciptakan Nabi itu satu persatu tanpa skenario yang besar. Nah, kita itu ditakdirkan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu dua pokoknya. Umat Nabi Muhammad itu dua. Kalau Nabi Adam sampai ke Nabi Isa alaihi salam itu diutus hanya untuk kaum, ingat ya? Hanya untuk kaum. Tapi Nabi Muhammad fudiltu, kata Nabi Muhammad, aku itu diberi kelebihan dibanding alal anbiya bisitin, ada 6. Salah satunya aku, kata Muhammad, aku itu diutus ursiltu ala kafatin nas, untuk semua manusia. Siapa? Untuk umatnya Nabi Isa, untuk kaumnya Nabi Musa, dan kaum setelah semua. Jadi tidak ada Nabi Muhammad itu diutus hanya untuk umat Islam. Tidak ada. Nabi sendiri yang mengatakan, aku itu diutus untuk semua. Dan itu yang membedakan aku dengan nabi-nabi. Ingat ya Bapak Ibu, dari awal dunia ini ada, dunia ini tercipta, kita itu sudah diberi amanah dan dijelaskan. Kita merasa tidak pernah menerima SK perintah sholat, ya kita nggak tahu, pokoknya takdir kita mah itu menggalak maju dan hasilnya. Tapi oleh Allah Bapak Ibu, atas rahmat dan kasih sayangnya, diberi di setiap fase masa itu yang namanya Nabi atau Rasul. Maka dalam bahasa syariat pelajaran kita ada nubuah, ada risalah. Allah tidak mau ketika menciptakan hamba tidak ada yang membimbing, maka ada nabi, ada risalah. Dari sejak Nabi Adam, jumlah nabi Bapak Ibu, dalam riwayat Sayyidina Abbas, itu nabi itu ada 124.000 sekitar itu. Banyak kan? Kalau Rasul itu ada 315, ada yang mengatakan 315 Rasul yang wajib kita imani 25. Cirinya satu, Nabi itu dan Rasul itu kalau sudah meninggal jenazahnya tetap utuh, tidak hancur. Nabi dan Rasul. Pada waktu Rasulullah sudah wafat, ada bendungan terbuka, di situ ada makam. Zaman Sayyidina Umar jadi khalifah, Beger. Kemudian dilaporkan kepada Sayyidina Umar, kata Sayyidina Umar, pesan Nabi dulu, kalau ada makam, ada jenazah utuh itu juga Nabi. Kalau pernah nonton film Nabi Daniel, jenazahnya utuh. Jenazahnya masih banyak. Cirinya Nabi mah dulu. Kalau sekarang enggak. Dulu kalau itu jenazahnya masih utuh, ciri-ciri Nabi atau Rasul. 25 itu yang wajib kita iman. Yang lain Allah kabulkan. Nggak tahu kita siapa Nabi. Bisa jadi Luqman dalam Quran itu termasuk Nabi atau Rasul. Bisa jadi banyak nama-nama yang itu ditulis oleh Allah tapi tidak serta-merta dinyatakan ini Nabi atau Rasul. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari Nabi Adam itu ada nubuahnya, ada risalahnya, ada. Nabi Adam alaihissalam itu Bapak Ibu diturunkan ke bumi bukan karena dihukum ya. Kalau kita selama ini karena dihukum kan? Enggak, bukan. Tidak dihukum untuk diturun ke bumi.
Nabi Adam itu memang di surat Al-Baqarah itu dinyatakan oleh Allah khalifah fil ard. Kaget malaikat, aku nak buat makhluk pengganti itu di bumi tugasnya. Nyiptakannya di surga pabriknya, nikahnya di surga. Penghulunya Pak Buat Timur mungkin. Tahu ya. Pokoknya Allah nikahkan di situ, di surga. Baru ada pelanggaran, tapi Allah memberikan ampunan. Kemudian kata Allah, Adam, tugasmu di surga sudah selesai. Sekarang kamu turun di dunia. Jadi bukan karena dihukum. Keliru pendapat itu ya. Bukan karena dihukum kemudian diturunkan ke bumi. Dihukumnya berbuat kelirunya itu sudah diampuni, habis kontrak di surga, turun ke bumi. Jadi nggak ada dosa turunan. Beda ya kita. Diturunkan di mana? Menurut ulama sejarah, Nabi Adam diturunkan di India. Kemudian Siti Hawa diturunkan di Arab juga. Jadi kalau ingin penasaran Nabi Adam itu seperti apa, Cakong India itu, Sasarukan gitu. Karena diturunkan di situ. Sampai nanti dipertemukan lagi di Jabal Rahmah. Yang diyakini seperti itu. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu, setiap nabi yang diutus itu diberi bekal, itu apa? Risalah. Risalah itu syariat. Semua nabi dan rasul itu diberi yang namanya suhuf. Suhuf apa ya? Lembaran-lembaran. Jadi kalau malaikat Jibril turun, itu sudah dalam bentuk suhuf lembaran. Ini ada wahyu dari Allah. Bacalah. Terus sampai ke Nabi Isa, kecuali Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Allah membuat begitu diangkat menjadi Rasul, dibuat tidak bisa membaca dan tidak bisa. Nabi Muhammad itu sebelum diangkat jadi Rasul bisa, walaupun tidak ditunjukkan. Tapi begitu diangkat, diesrakan, tak jadi Rasul, dicabut ilmu. Maka sebenarnya Nabi Ummi. Kenapa? Allah tidak ingin keautentikan wahyunya bercampur. Selain Nabi Muhammad, semuanya suhuf, sohifah. Bahkan Nabi Musa itu dari batu, waktu di Gunung Sinai 40 hari Allah menulis wahyunya, kalamnya. Masih ada sekarang. Sisa-sisa sohifah, sisa-sisa dalam bentuk macam-macam. Tapi semuanya tidak terkumpul dalam satu jilid. Itu kenapa ketika Allah mengatakan kamu ke dunia, kamu utus ke bumi, itu kamu nanti akan kuajari cara kembali kepada. Contohnya kalimat yang dikunci oleh Allah itu inna lillahi wa inna ilaihi. Kau itu punyaku Adam, tapi aku buat skenario besar kehidupan. Kau utus di bumi, kau pakai beranak pinak, kamu menyebarkan risalahku untuk kembali kepada. Itu ada perjanjiannya. Semua nabi. Sejak kapan Bapak Ibu? Kemudian ada istilah agama pecah. Sejak zaman Nabi Nuh dan anak-anak dan Idris, Nuh, Hud, Soleh, Rasul. Sejak zaman Nabi Nuh, kehidupan kita ini baru mulai berkembang banyak maksudnya. Anaknya Nabi Nuh ada
tiga, ada yang nanti garisnya ke Melayu, ada yang ke Eropa, ada yang ke Arab. Sejarawan mencatat seperti itu. Helindo itu Melayu. Helindo itu turunan Nabi Nuh yang dari jalur Melayu. Kalau orang Jawa beda. Orang Jawa itu keturunan Nabi Ibrahim. Gennya makanya Cak Arab tidak, Cak Melayu tidak. Tidak jelas kata-kata orang Jawa itu apa aja. Kalau orang kita jelas Melayu. Gitu ya. Baik. Nama Nabi Muhammad saya ulangi itu Nur. Menurut pemahaman bahwa Nur Muhammad itu sudah ada sejak sebelum Nabi Adam dicipta. Pemahaman yang menurut ulama keliru. Semua ini diciptakan karena ada Nur Muhammad. Kalau Nur Muhammadnya, ulama banyak yang setuju. Tapi kemudian Nur Muhammad ini menjadi sebab diciptakan nabi-nabi dan alam itu ya banyak ulama nggak seperti itu. Kehidupan ini adalah skenario. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke fase bagaimana Rasulullah diutus. Wafatnya Nabi Isa alaihi salam, Bapak Ibu, Nabi Isa. Jadi semua nabi itu rata-rata ke umat Yahudi, bangsa Yahudi. Siapa bangsa Yahudi? Bani Israel itu keturunan. Nah, jadi begitu Nabi Ismail dan saudaranya Ishak. Nabi Ismail itu keturunannya kepada orang Arab. Nabi Ishak keturunannya Ishak Yakub itu punya anak, salah satunya Yusuf dan Bunyamin. Itu turunnya adalah Bani Israel. Kenapa disebut Bani Israel? Hobinya hidupnya nomaden, pindah-pindah. Kebun di sini, kering banyak pindah. Ini disebut salah satu sebabnya disebut dengan Bani Israel. Hampir 70% Bapak Ibu Nabi dan Rasul itu diutus untuk Bani Israel. Kenapa? Bani Israel itu pintar, cuma nakal. Pintar tapi nakal. Sehingga apa? Sehingga ketaatannya kepada Allah. Jadi kalau ada nabi di Bani Israel itu sebulan diutus berapa itu disembelih lebih dari nabi aku katanya nyuruh sembahyang sembelih bunuh. Itu kelakuan Bani Israel Yahudi. Jadi kalau ada ustaz yang ditempelin, nah itu yang tempelin Yahudi. Kan seperti itu logika. Kalau nggak setuju dengan seseorang, nggak usah ulamanya, biasa saja. Itu sisa-sisanya. Sampai nanti Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam yang hidup semasa diutus. Nabi Yahya wafat, Nabi Isa diangkat. Karena apa? Karena mau dibunuh. Siapa yang membunuh? Baru ada fase tidak ada Nabi dan Rasul. Itulah yang disebut dengan fase jahiliyah. Tapi Allah sudah menjanjikan besok di akhir masa nubuah itu ada hambaku namanya Muhammad bin Abdullah akan diutus di Jazirah Arab. Allah memberikan kabar ini di surga. Siapa yang mendengar ini? Malaikat dan makhluk lain. Ada satu makhluk yang kemudian izin dengan Allah untuk diturunkan ke dunia. Di mana? Di Gua Sur. Siapa makhluk itu? Ular. Itu kisahnya.
Ya Allah, makhlukmu yang bernama Muhammad Al-Amin, kekasihmu akan kau turunkan di mana? Pada waktunya nanti akan ada di Gua Sur. Bukan Gua Hira, kalau Gua Hira nerima wahyu. Beri izin aku ya Allah, aku ingin menatap hambamu Muhammad dengan Ainul Madiyah, biar aku bisa balik lagi ke surga. Allah izinkan itu. Puluhan ribu tahun ular tadi menunggu makhluk yang bernama Muhammad bin Abdullah di Gua Sur. Ular itu 20 ribu tahun itu. Nah itu kisahnya. Pada waktu Rasul dan Sayyidina Abu Bakar hijrah ke Madinah, singgahnya di Gua Sur. Ular itu deg-degan, mana ya? Mau nggak ketemu idolanya itu kan, ular saja mengidolakan Nabi loh Pak. Masuk Pak Yulus Faisal nggak mengidolakan. Begitu Sayyidina Abu Bakar masuk, Rasul masuk, ditutup semua lubang kecuali masih ada 2 lubang. Sama Sayyidina Abu Bakar lubang itu ditutup pakai kaki, masih ada lubang 1. Rasul itu sudah tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, aku capek. Rasul tidurlah di sini. Begitu nak nutup pintu sikonyo, lubang sikonyo, ular lari datang cetuk. Sampai bisa ular itu masuk ke tubuh Sayyidina Abu Bakar. Jika Abu Bakar nangis, Rasul terbangun. Kenapa Abu Bakar? Kamu bersedih, tidak berani jawab. Kata Rasul, kamu sedih melo hijrah sama aku. Tidak ya Rasul. Kenapa? Aduh, Rasul spontan tahu bahwa itu adalah ular yang sudah lama menunggu Rasul. Mukjizat. Kata Rasul, ya ular, jangankan kulit, jangankan daging kekasihku, ujung kuku dan rambutnya pun haram kau sentuh. Tiba-tiba ular tadi berbicara, alhamdulillah, akulah menunggu ini yang dijanjikan oleh Allah, yang harus aku pandang dengan Ainul Madiyah. Lalu Nabi Muhammad sadar, gila. Abu Bakar semakin namanya bisa terlalu. Apa kata Rasul? Sini kakinya Abu Bakar. Ini ludah, bismillah. Sembuh. Jangan ditiru. Aku masih ada sisa-sisa Abu Bakar Pak. Itu namanya mukjizat Bapak Ibu. Jangan ditiru ya. Rasulullah itu punya banyak mukjizat Bapak. Saya kalau cerita ada ribuan mukjizat. Ada sahabat perang, dengkulnya patah, tulangnya patah, dibopong oleh sahabat. Ya Rasul, kasihan ini, sudah tua, semangat melok perang. Lah diomongin gak galak, salah melok, kan? Mulai berbasis ini. Lah tua kamu udah salah melok, kalau tugas duluan. Karena semangatnya sahabat tua itu ikut perang. Ternyata betul, pedang belum dicabut, dia udah dilepas keluar. Bawa Rasul ngapor, ini matang-matang. Sini, suruh luruskan, jadi turun. Hanya diurut oleh Rasul. Bismillah. Pajak tegak, pajak orang. Sekarang banyak dukun-dukun yang main. Itu mukjizat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hanya Rasulullah SAW yang memang makhluk dijanjikan untuk membawa risalah apa? Risalah pamungkas, apa yang namanya Islam. Ingat Bapak ya. Saat hari terakhir Rasul di Haji Wada itu Rasul menerima wahyu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Muhammad, hari ini kan sempurna sudah risalah.
din itu sudah sempurna dari sejak Nabi Adam sampai Muhammad. Yang menyatakan Nabi Muhammad itu Nabi terakhir Allah. Bahwa kana Muhammadun aba ahadin yang dijari, walakinnahu khatamun nabi. Muhammad itu bukan siapa penutup para nabi. Kata Rasul, ana akib. Aku ini disebut Allah dengan akib. La nabi abadi, dan tidak ada lagi nabi. Jadi kalau ada yang mengaku nabi, ini loh. Kalau ada yang mengaku nabi saat ini sudah ada itu pasti. Nah, di situ Bapak Ibu, di haji wada itu, Allah sudah mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Muhammad hari ini sudah sempurna, insya Allah. Sudah itu waraditu lakumul Islam. Jadi aku ridho Muhammad, ridhoku itu untuk kamu semua, hamba-hambaku. Islam itu menjadi din. Maka ulama kemudian menyatakan ada yang namanya agama yang terakhir, yang pamungkas, yang menjadi penyempurna, itulah Islam. Sebelumnya nggak ada agama. Di Quran nggak ada. Yang ada itu kaum. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi. Tapi karena perlu identitas, maka pengikut Nabi Isa mengatakan, our religion, agama kami adalah Kristen. Kata orang Yahudi, agama kami adalah Yahudi. Padahal Allah mengatakan din itu hanya satu, Islam. Cuma nak ribut masalah identitas gak akan ada sampai terus-terusan. Maka seluruh dunia dan ada bentuk negara ini kemudian mengatakan kami melindungi umat beragama dan agama. Allah menurunkan din itu cuma satu, yang Islam. Indonesia ada beberapa agama, ada 5 atau 6. Tidak pasang larang kalau sudah ada agama. Jadi kalau dulu Bapak Ibu kiai saya, ini dari guru-gurunya mengatakan Islam itu kelapa. Tahu kelapa? Kristen sebelum Islam itu cengkir atau degan, belum kelapa. Yahudi itu belum. Tahu belum ya? Jadi Allah itu membuat skenario besar. Itu dibuat dulu sejak Nabi Adam itu sampai ke Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa itu cengkir. Kemudian di zaman Yahudi mulai masuk ke Nabi terakhir itu dogan, baru di zaman Nabi Muhammad risalah itu jadi namanya pelako. Antara dulu cengkir, degan sama pelako intinya sama kan? Sama. Yang berbeda adalah rasa. Semua ajaran agama itu mengatakan menyembah yang satu, tapi caranya mungkin ada yang tidak sama dengan ini. Terus salah-salahannya. Karena kita yakin la ilaha illallah Muhammad Rasul. Kira-kira itu. Bapak Ibu, kita yakin Nabi Muhammad itu diutus lahir. Nah, lahir tanggal berapa perbedaan ulama silakan. Yang jelas Nabi mengatakan kulit itu beliau dan Isnin. Nanti dilahirkan di hari Senin. Dan aku juga wafat di hari Senin. Kalau kiamat hari Jumat, pasti hari Jumat. Jadi kalau sudah Kamis, ingat-ingat karena besok kiamat. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Monggo kita tetap yakin, mudah-mudahan mau bulan Rabiul Awal Maulid ini, inilah tugas kita di dunia, mengemban amanah. Jangan sampai kita menjadi
hamba yang zolim atau jahil. Mudah-mudahan ada ya semua kita. Yang terakhir, saya selalu sampaikan di mana-mana, beribadah itu bukan nyari pahala. Ya, Bapak Ibu sholat subuh tadi dan sholat lain yang ngaji, jangan dilihat pahalanya berapa, tapi melakukan ibadah itu dalam rangka bersyukur atas nikmat Allah. Itu saja ya, nggak usah. Pahala itu sudah banyak yang sudah Quran hari ini sudah sekian juz, nggak usah dilihat pahalanya. Niatkan bahwa itu bersyukur. Mudah-mudahan Allah terima. Mudah-mudahan Allah carikan tempat yang layak di hari akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi mau dengar tutupnya. Bikin masalah. Ya, terima kasih. Jadi